Renungan Firman Tuhan. Sebelum kita kembali mendengarkan firman Tuhan, maka kita harus berdoa untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Semoga firman ini nanti boleh menjadi berkat bagi hidup dan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena atas kasih karunia-Mu pada kesempatan pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh berkumpul dengan keluarga kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini boleh tumbuh dalam hidup dan kehidupan kami. Berkati ibadah ini Tuhan dari pertama pertengahan hingga berakhirnya nanti. Kiranya ibadah ini boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa ini dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Membaca renungan minggu yang diambil dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-45. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan terdapat dalam kitab Yohanes pasal 11 sampai ke ayat yang pertama sampai ke 45 yang berperikop Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya." Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata
Demikian ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudara-saudaraku pasti akan mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi datang bersama-sama dia, maka masuklah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan matanya orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masuklah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Demikian firman Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45 dengan subtema mempersembahkan hidup untuk kemuliaan Allah. Pendahuluan. Ketika hal-hal buruk terjadi dalam hidup, bertanya. Sering kita bertanya, di manakah Allah? Mengapa dia tidak segera datang menolong? Mengapa dia membiarkan hal yang buruk terjadi pada kita? Di minggu sengsara ini kita membaca kisah yang cukup panjang tentang Lazarus yang dibangkitkan. Sepintas, apalagi hanya terfokus pada peristiwa kebangkitan Lazarus, maka perikop ini terlihat tidak relevan atau tidak masuk akal ya. Namun mari kita menelusuri ayat demi ayat dari 44 ayat ini. Maka ada hal yang berkaitan dengan maksud minggu sengsara ini, yaitu menghayati arti penderitaan Yesus dan penderitaan orang beriman kepadanya. Diceritakan dalam perjalanan Yesus dari Yerusalem ke Galilea, Yesus mendapat kabar bahwa Lazarus sedang sakit. Lazarus ini dan kedua saudarinya, Marta dan Maria, tinggal di Betania. Maria pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Tidak dijelaskan mengapa berita sakitnya perlu disampaikan kepada Yesus. Hanya disebutkan bahwa Yesus sangat mengasihi Lazarus. "Tuhan, dia yang kau kasihi sakit." Ketika mendengar kabar itu, Yesus tidak segera datang ke Betania lalu menyembuhkan Lazarus. Tetapi Yesus tetap tinggal 2 hari lagi di tempat dia berada. Ketika pada hari yang ketiga, Yesus baru mengajak murid-muridnya ke Yudea untuk menemui Maria dan Marta. Setibanya di Betania, orang memberitahukan kepada Maria dan Marta bahwa Yesus telah datang. Mendengar berita itu,
Marta langsung menemui Yesus dan berkeluh kesah. Marta heran, mengapa Yesus baru datang? Sebab jika Yesus datang berapa hari sebelumnya, Lazarus saudaranya pasti masih hidup. Kematian Lazarus membuat rasa kehilangan yang mendalam bagi Maria dan Marta. Lalu ia mendekati kubur. Dia memerintahkan agar orang membuka kuburnya. Kendati Marta melarang karena sudah 4 hari ia mati dan sudah berbau. Yesus tetap teguh pendiriannya dan mengingatkan Marta. Ia meminta orang yang menggulingkan batu penutup kubur. Maksudnya Yesus itu tetap menyuruh orang-orang di situ untuk membuka kubur Lazarus. Selain itu Yesus memanggil keluar Lazarus. Lazarus bangkit, keluar dari kubur. Tidak diceritakan reaksi orang yang banyak di situ apakah bertepuk tangan atau tidak. Karena setelah Yesus berbicara bangkitnya Lazarus, maka Lazarus yang sudah 4 hari lamanya mati ya, udah dikubur, udah mati, udah berbau, udah busuk ya. Tapi ketika Yesus datang disuruh bangkit, maka Lazarus itu bangkit. Sungguh luar biasa ya firman Tuhan ya. Kematian seorang bukanlah akhir dari segala perjuangan orang beriman. Kematian adalah bukan akhir bagi hidup orang percaya. Tetapi kematian adalah sebuah pintu yang menuju kepada kehidupan kekal di dalam persekutuan dengan Allah. Sebab kita mempunyai Tuhan Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan hidup walaupun sudah mati. Ini memberikan penghiburan sepanjang zaman bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Biarlah kita kali ini makin mengenal Tuhan, bahwa Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa hidup dan percaya, dia tidak akan mati selama-lamanya, meskipun dia mati secara fisik. Maksudnya, ketika kita sudah percaya kepada Yesus, ketika kita sudah menerima Yesus dalam hidup dan kehidupan kita ya, kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mati itu tetap bersama Yesus. Kita hanya mati secara fisik, tetapi roh kita itu akan kembali kepada Tuhan atau kepada Yesus, bersama Yesus di surga. Tetapi hidupnya akan ada selama-lamanya. Bahkan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus. Kalau kita percaya akan hal ini, maka seharusnya kita mengerahkan dan memfokuskan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Memberikan kesadaran bahwa tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus yang sudah mati dan bangkit. Ketika kita beriman di dalam Kristus, ia mengalami kelahiran baru. Mengalami kelahiran baru berarti kita itu menjadi pribadi yang bisa menjadi contoh ya, bisa menerima Yesus sebagai pedoman hidup kita. Menjadi manusia baru, mengalami hidup yang baru, menjadi ciptaan baru. Biarlah ia menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita untuk mempersembahkan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dalam pembacaan ini kita belajar banyak tentang arti kebangkitannya. Apabila kita melihat Yesus, mungkin kita akan menganggap Yesus itu sebagai seorang penyihir, karena Lazarus ini sudah 4 hari lamanya mati dan dikuburkan. Tetapi pada waktu itu ada juga orang yang mungkin ingin sengaja menguji Yesus ya, untuk melihat Yesus apa yang akan dia lakukan. Sehingga ia menyuruh Lazarus untuk bangkit kembali, dan Lazarus yang sudah 4 hari lamanya ini bangkit. Demikian pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44 ini. Semoga firman ini boleh menjadi pedoman dan hidup kita. Amin. Kita kembali berdoa syafaat. Dalam doa syafaat ini nanti ada poin-poin yang akan kita naikkan. Di antaranya untuk firman Tuhan yang telah disampaikan pada minggu ini, kemudian untuk keadaan bangsa kita, di mana bangsa kita saat ini sedang menghadapi masalah yang serius ya. Ini bukan hanya masalah ada di bangsa kita, tetapi di seluruh dunia, hampir di seluruh dunia saat ini sedang mengalami masalah yang sama, yaitu sedang mengalami COVID-19 ya, atau dalam bahasa ininya Corona. Corona ini tidak hanya dihadapi oleh negara Indonesia, tapi di seluruh dunia. Maka kita harus juga berdoa, kemudian kita berdoa untuk gereja kita, kemudian untuk keluarga, kemudian diakhiri dengan doa Bapa kami. Biarlah saya yang akan mimpin doa ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena atas kasih dan penyertaan-Mu pada minggu hari ini
kami berkumpul di tempat ini untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Injil Yohanes pasal 11 sampai ayat yang ke-1 sampai yang ke-44 ini mengajarkan kami